Novi laporkan si Agus itu penggelapan uang. Laporin aja, gak usah takut, laporin aja. Dia udah setengah mati bantu dia loh, itu nggak tahu diri namanya. Bosen kan lo? Aduh, udah enak banget. Udah gak ada bagus-bagusnya. Itu kasus apaan sih? Udah gak ngikutin. Gue aja gak ngikutin, gimana kalian? Gue aja udah enggak. Kasus Agus maksudnya. Apa yang mau dibahas dari Agus? Dari kasusnya Agus tuh? Apalagi? Bosen banget. Aku bosen banget. Aku sedih banget. Aku bosen banget. Aku bosen sama kasus Agus. Aku bosen sama kasus kamu Agus. Bosen. Mana pengacaranya ngikut-ngikut. Aduh, gue ngeliat pengacaranya yang itu juga. Aduh, ya Allah, si emak-emak ini telat. Lu telat, Mak. Tahu kan yang dimaksud siapa? Paso sama Agus sekarang udah telat. Ya Allah, ya Robi. Masuk yayasan gak naik-naik namanya. Cuma naik sebentar tenggelam. Masuk ke donatur juga gak naik, tenggelam. Ribut sana, ribut sini, ngoceh sana, ngoceh sini. Tiba-tiba masuk pindah langsung ke seberang. Bayangin. Ini ngomongin Kak Sil ya. Kok ya nggak malu gitu loh? Kok ya nggak malu, kan minimal punya rasa malu ya guys. Kalau orang yang normal gitu ya, minimal kan ada rasa malu nih. Kok ini kok nggak malu gitu loh? Udah dari yayasan pindah nyeplok ke donatur nyeplok lagi ke seberangnya. Udah gitu bilang mati-matian, iya ini haknya, ini gini lah. Kan dia dulu yang melawan, bilang itu bukan punyanya si Agus. Kenapa jadi sekarang dia mati-matian bilang itu punya si Agus? Astagfirullah. Tuhan. Mohon maaf ya seperti tadi mau dipakai buat haram kan apa, udah itu urusan dia, tanggung jawabnya sama Tuhan. Yang penting kita niat awal kita bantu dia, udah gitu. Bang Ipul sudah jadi artis nggak laku, sekarang cawe-cawe di kasusnya Agus Salim. Nggak gitu konsepnya. Orang kemarin itu yang mendonasikan uangnya itu tujuannya untuk biaya operasi matanya biar bisa melihat lagi. Tujuan semua orang itu di situ, karena uang yang didonasikan itu bukan uang kecil, miliaran loh anggapannya di situ. Betul. Bukan karena yang penting kita ikhlas, nanti mau dibuat apapun terserah, hanya dia. Sekalipun nanti mau dibuat hal-hal yang haram gitu kan, itu peribahasa Anda mengatakan. Ya nggak gitu juga, karena orang-orang donasi itu hibah dengan tujuan biar matanya itu disembuhkan gitu loh. Apalagi kalau misal dikatakan yang Anda maksud itu benar, digunakan dengan hal yang haram, benar kita ikhlas. Tapi kalau misal tidak digunakan dengan hal yang semestinya, sama saja kita mempermudah orang berbuat hal yang berdosa. Kalau misal dibuat dengan hal yang haram pun nggak masalah gitu katanya, yang penting kita ikhlas. Terus kan sama aja, mempermudah orang berbuat dosa, nggak boleh di situ. Ingat, ini soal peruntukan loh. Tapi kalau ternyata uang itu tidak digunakan untuk semestinya, aku bilang sini siapa salah. Itu uang orang loh. Betul. Si Novi harus bertanggung jawab pada para donatur. Dan kalau ternyata uang itu tidak digunakan untuk itu, atau digunakan untuk hal lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya, salah siapusnya. Kalau bilang Novi laporin aja, daripada Anda dituntut para donatur itu, laporin kepada polisi. Gitu loh. Supaya nanti polisi menentukan berapa yang nyampe ke si Novi, berapa dikirim si Novi ke si Agus, berapa digunakan si Agus untuk biaya perobatannya. Betul. Jangan sampai si Novi dicurigai atau dituduh oleh para donatur menggelapkan uang. Dia ikhlas kok dari cerita yang tadi kita tangkap. Gak usah takut, laporin aja. Ya, saya nggak ngerti apa motif atau siapa yang mengajari si Agus ini bikin laporan polisi. Kok malah si Novi dilaporin? Dia udah setengah mati bantu dia loh, itu nggak tahu diri namanya. Ya, paling masalah Pak, pencemaran baik. Ya. Novi laporkan si Agus itu penggelapan uang, laporin aja, gak usah takut. Saya tidak punya kepentingan. Ini menurut saya ini ukuran moralitas gitu ya. Udah ditolong, malah dia ngelapor si yang menolong.
Ini barak melihara anak harimau kecil sayang, jadi kita dimakannya gitu loh. Laporin aja. Yang pertama adalah VT dari Emma Waroka. Biasanya kan Emma Waroka yang gencar-gencarnya untuk membahas Agus. Tapi akhir-akhir ini Emma Waroka memutuskan untuk tidak lagi ikut nimbrung di kasus Agus donasi. Di VT ini Emma Waroka itu menyindir seseorang. Sebelumnya di kubu Tenovi menjadi pengacara Tenovi, dan disitu kan oknum ini gencar-gencarnya untuk menyerang Agus, dan disitu kan dia mengatakan itu bukan uang Agus tapi uang donatur. Istilahnya dia membela kepentingan Tenovi. Kemudian kata Emma Waroka, setelah gagal untuk menaikkan pamornya setelah menjadi pengacara Tenovi, kemudian loncat ke pengacara donatur. Sempat menjadi pengacara donatur dan ternyata gagal, dan akhirnya berpindah ke kubu Agus. Menurut kalian, pengacara yang kutu loncat seperti itu enaknya disebut sebagai pengacara apa? Dan apakah diperbolehkan pengacara untuk berpindah-pindah haluan? Ini kan namanya tidak konsisten. Hari ini bilang A, besok bilang B, besoknya lagi bilang C. Dari pengacara yayasan pindah ke pengacara donatur, kemudian sekarang pindah ke pengacara Agus. Beberapa waktu yang lalu sempat mengeluarkan statement juga kan, yang katanya akan melaporkan pihak Tenovi. Kemudian beberapa hari yang lalu dari kuasa hukum Agus melaporkan Densu Pablo Benua, Tenovi dan juga Giri. Dan berdasarkan apa yang kita lihat, semua laporan dari pihak Agus ke pihak lawan itu tidak ada yang berhasil, alias gagal total semua. Berhasil kalau pihak terlapor dipanggil oleh kepolisian. Biasanya kan seperti itu. Kita bukan orang hukum tapi ngerti gitu ya proses hukum yang ada di Indonesia. Walaupun nggak sedetail itu, tapi paling tidak kita tahu prosedurnya seperti apa. Mana ada laporan dari pihak Agus yang berhasil? Karena mungkin tidak ada unsur delik dan juga tidak memenuhi unsur pidana. Kemudian yang kedua, menyoroti soal pernyataan kontroversial dari seorang Saiful Jamil. Terserah Agus mau dipakai untuk hal-hal yang haram, nggak apa-apa. Nanti kan Agus yang mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Netizen langsung teringat dong dengan kasus-kasus Saiful Jamil sebelumnya, karena di situ ada istilah haram. Nah, untuk Saiful Jamil, yang kata netizen ada dugaan bahwa Saiful Jamil ini ingin pansos dengan tujuan biar eksis lagi. Karena sekarang ini Saiful Jamil itu sudah diblok oleh stasiun TV karena kasus sebelumnya. Dan yang ketiga adalah video salah satu praktisi hukum yang meminta kepada Tenovi untuk segera melaporkan Agus. Biar kasus ini cepat selesai, mending Agus dilaporkan ke pihak kepolisian. Mungkin itu salah satu cara yang bisa dilakukan saat ini ya. Kalian bosan nggak sih dengan kasus Agus? Tapi penasaran gitu ya, endingnya seperti apa? Makanya salah satu praktisi hukum ini meminta kepada Tenovi, udahlah, gak usah kasihan lagi dah. Percuma dia juga dalam kondisi seperti itu, tapi masih berani untuk melaporkan Tenovi yang sudah membantu. Mending dilaporkan saja, biar kasus ini cepat selesai. Dan yang pasti kalau Agus dilaporkan, Wawa pasti ikutan. Anak-anaknya pasti akan terlibat. Sebagai advokat, Ketua Dewan Pimpinan Nasional Pradi atau
Otto Hasibuan sebagai Wakil Menteri Hukum atau Wamenkum akan melakukan pemeriksaan terhadap FA atas dugaan pelanggaran kode etik dan juga menurunkan harkat dan martabat advokat. Sebelumnya ada statement dari seorang praktisi hukum yang meminta kepada Tenovi untuk melaporkan Agus biar masalah ini cepat selesai. Kemudian Wamenkum Otto Hasibuan akan segera melakukan pemeriksaan kepada FA atas dugaan melanggar kode etik advokat. Kalau keduanya ini berhasil, kalian tahu endingnya akan segera berakhir. Jadi tergantung Tenovi nih. Karena kita tahu Tenovi itu masih punya hati nurani. Dia tahu bahwa Agus sudah tunanetra. Ya masa mau dilaporkan juga. Tapi kalau Agusnya seperti ini, ya mikir juga. Praktis hukum saja ngomong, yang mending laporkan saja karena Agus menyalahgunakan uang donasi. Kemudian kekuatan Agus itu ada di pihak FA. Kalau memang nantinya FA akan dikeluarkan sebagai seorang advokat karena ada dugaan melanggar kode etik advokat dan juga menurunkan harkat dan martabat advokat, bisa dipastikan kasus Agus donasi akan selesai.